Bisa mengutip juga tulisan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi apa yang disampaikan di dalam Galatia 3 ayat 13 itu sebenarnya sudah jelas. Itu bukan berbicara tentang bahwa Yesus adalah manusia terkutuk. Karena kata yang terkutuklah yang digantung dia di atas tiang salib itu merupakan kutipan dalam Perjanjian Lama. Nanti saya akan jelaskan itu. Tetapi saya jelaskan dulu di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ini. Bahwa orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah terkutuk adalah orang-orang yang tidak memiliki Roh Allah. Sama seperti Bang Ali Aceh. Di mana abang itu tidak memiliki Roh Allah, makanya Anda mudah untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Padahal di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 itu dikatakan seperti ini narasinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi itu sebenarnya kenyataannya. Jadi Kristus itu yang menebus manusia atau orang-orang percaya dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi atau menempuh jalan menjadi kutuk. Karena hanya cara demikianlah untuk bisa terlepas orang-orang percaya itu atau orang-orang Kristen itu dari kutuk yang di dalamnya telah melanggar semua hukum Taurat itu. Oleh sebab itu, hanya Yesus yang bisa menjalani itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang berikutnya itu, dikatakan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan itu adalah kutipan sebenarnya di dalam Ulangan yang saya katakan tadi, di Ulangan 27 ayat 26. Ulangan 21 ayat 23. Jadi itu cara untuk memahami teks itu. Bukan Yesus manusia terkutuk, bukan seperti itu. Itu adalah orang-orang yang tidak memiliki Roh Allah yang mengatakan demikian. Nah, itulah yang perlu harus kita pahami dan pelajari ketika kita belajar tentang Alkitab. Bukan hanya sekedar mengutip satu ayat dan itu dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk mempersalahkan itu. Justru itu yang saya katakan tadi, jika Anda berulang kali mengatakan bahwa terkutuklah Yesus, Andalah yang menghina Yesus. Karena Paulus tidak pernah mengatakan demikian. Jangan panjang-panjang, itulah yang kita sampaikan kepada Anda. Jangan panjang-panjang. Ini bukan gereja. Kenapa orang Islam itu, kenapa saya katakan bahwa orang yang menyamakan Yesus dengan Isa dan mencoba untuk menarasikan Yesus adalah manusia terkutuk, maka itu adalah orang-orang yang menghina daripada Yesus itu sendiri. Jadi itu penjelasan saya terkait dengan itu. Bang Adriansa, kalau Anda masih belum dikasih waktu kan tentu di ini dulu karena kita yang berdiskusi, Anda tidak ada ini karena tadi saya kasih waktu kepada Bang Aceh. Iya, tapi jangan panjang-panjang. Bukan gereja, Bang. Panjang dari saya tadi, Bang Aceh lebih panjang. Enggak. Jadi begitu. Jangan panjang-panjang, santai aja. Jangan ngelet, Bang. Pak Christian sudah kita kasih kesempatan pada Bang Adriansa untuk diskusi, Bang. menyampaikan pendapatnya atau sanggahannya sudah. Iya, tapi janji jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Jangan-jangan pas waktu ngomong kabur, kan gak enak juga. Silakan buka kameramu, Bang. Iya, nanti aja lah, santai aja loh. Kenapa? Takut? Dipikir saya nggak bisa buka kamera. Nah, saya buka nih. Dosen Julitinus Harefa, Sola Gracia Surabaya.
yang ngajak hatuha, begitu didatengin yang muncul 4 orang Kristen. Alamak. Diskusi atau mau ini Bang? Sabar dulu, pembukaan dulu saya. Kalau Kenapa kok? nanti satu hal boleh kita selesai ini. Apaan? Udah. Jadi Anda mengatakan Yesus itu digantung di tiang kayu salib. Betul. Oi. Saya tanya, Anda Dijawab, mengatakan Pak Christian, silakan Pak. apakah Yesus digantung di tiang kayu salib? Di mana buktinya, Bang? Silakan narasikan ini Bang. Enggak apa-apa. Saya tanya ini, langsung tanya, langsung jawab aja. Supaya kita nanti tidak saling potong memotong kalau bernarasi. Jadi silakan. Enggak apa-apa. Saya lebih suka interaktif. Di mana tertulis ya, di mana tertulis Yesus digantung di tiang kayu? Di mana tertulisnya secara eksplisit? Di mana? Loh, Yesus itu disalib. Iya, di mana tertulis? Loh, kamu nggak tahu kalau Yesus disalib? Loh, di mana tertulis? Loh, nggak hafal dia. Dalam Injil. Kok nggak hafal sih? Kok harus lihat dulu? Kenapa nggak ada di sini? Saya aja tahu loh. Loh, ya sudah, kalau kamu tahu berarti kamu sudah tahu toh. Oh, berarti kamu nggak tahu ya? Ada nggak ininya? Kadang-kadang kalau mau ngetes orang itu memang harus begini caranya. Berarti di mana tertulis? Saya tanya. Oke, saya. Lama kali, Bah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Yesus disalib. Di mana ayatnya? Tunggu bentar. Alamak. Ya, lihat di dalam Matius. Matius berapa? Buka Matius 27, kelamaan lu. Yesus 27 ayat. Nah, gitu dong. Buka. Ya, buka. Matius 27 ayat berapa? Matius 27 dimulai dari 32 sampai nanti baca sampai 44. Silakan, Bang. Oke. Di situ di mana tertulis secara eksplisit Yesus disalib? Coba paskan ayatnya di mana? Paskan di mana? Coba. Di dalam ayat 42, coba dibaca. Silakan baca. Kau kan udah buka. Kau kan udah buka. Silakan dibaca. Ya, kau kan udah buka. Silakan baca. Oke, Bang Barokah, kalau ada yang ini, kalau dia nggak bisa berdiskusi, silakan di ini. Saya sudah sampaikan ayat 42. Santai aja, santai, tenang Silakan dulu. dibaca 42. Iya, di mana tertulis Yesus disalib? Dia nggak ditulis 42. Yesus disalib itu. Ayat 42, silakan dibaca. Iya, baca aja. Loh, Anda baca. Lalu menyalibkan dia itu kan. Lalu Anda baca. Oke, pertanyaan saya. Informasi Yesus disalib ini informasi kabar burung atau informasi yang valid? Ya, informasi dari muridnya Yesus sendiri. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, informasi Yesus disalib ini apakah informasi kabar burung ya atau informasi yang valid? Informasi dari murid Yesus sendiri. Saya ulang sekali lagi. Apakah informasi Yesus disalib ini adalah informasi kabar burung? Informasi dari murid Yesus sendiri. Kok kabar sih? Kamu nggak bahasa ya? Informasi dari murid Yesus sendiri. Saya nggak tanya informasi dari murid Yesus atau bukan. Saya nggak tanya itu. Saya bertanya, apakah informasi ini merupakan informasi kabar burung atau informasi yang valid? Yang valid. Nah, gitu dong. Oh, ditanya apa, jawabnya apa? Loh, valid itu kan dari murid Yesus sendiri. Oke, pertanyaan saya, siapa validatornya? Ya, Yesus, murid Yesus. Siapa? Rasul, murid Yesus, Matius. Siapa? Matius melihat Yesus disalib. Loh, itu kan pemberitaan daripada Roh Kudus sama. Ini nggak berbicara iman ya. Ini kita belum berbicara iman. Jangan masuk ke ranah iman. Kita berbicara, ya sabar dulu. Kalau Anda berbicara iman, ya itu urusan Anda lah. Urusan Anda. Anda mau berbicara soal Roh Kudus, soal apa itu urusan Anda ya kan? Oke?
Itu urusan hak Anda sepenuhnya, saya nggak berhak masuk ke situ. Anda mau percaya Roh Kudus, Anda mau percaya Roh Allah, itu urusan Anda gitu loh. Oke, clear sampai sini? Clear? Pertanyaan saya, secara akademis dan sistematis, Anda kan orang akademis nih, Anda kan dosen nih, suka nulis jurnal ilmiah, ya kan? Pertanyaan saya, Anda mengatakan tadi valid kan informasi ini. Pertanyaan saya, siapa yang jadi validator tulisan Matius ini? Oke, jadi Anda tadi mengatakan bahwa Anda tidak mau untuk Roh Kudus ya, meskipun itu adalah merupakan bagian yang terpenting bagi kami. Oke, yang memvalidasi sampai kepada penyaliban Yesus itu adalah hanya satu murid. Tapi murid-murid yang lain pada saat itu putus-putus bang, putus-putus, diulangi lagi. Diulangi lagi, putus-putus. Oke. Jadi begini, kalau Anda tadi mengatakan bahwa Anda tidak menggunakan atau tidak percaya kepada Roh Kudus, itu hak Anda, tapi itu merupakan bukan tidak menggunakan. Bukan tidak menggunakan. Gini bang, dengerin, jangan salah paham. Bukan tidak menggunakan ya. Dengerin sekali biar nggak salah paham. Saya belum masuk ke ranah itu. Nanti kalau mau masuk ke ranah itu boleh, tapi saya belum ke situ gitu loh. Pertanyaan saya, ini kan secara ilmiah dulu. Saya tahu nih, saya tahu firman Tuhan itu dari Tuhan. Kita nggak mungkin kan melogikakan Tuhan, betul nggak? Benar. Saya nggak masuk, saya belum ke situ dulu, paham? Gitu loh. Jadi sama-sama. Musa menerima firman juga dari Tuhan. Nabi Isa menerima firman juga dari Tuhan. Nabi Muhammad juga menerima firman dari Tuhan. Saya belum ke Tuhannya dulu, bang. Pertanyaan saya, itu kan ditulis oleh Matius. Matius kan mengabarkan kepada Anda bahwasanya Yesus disalib, betul? Oke. Pertanyaan saya, Matius ini siapa yang memvalidasi tulisan Matius gitu loh? Kan setelah ditulis itu kan untuk mengetahui kebenaran atau tidak benarnya itu kan harus melalui proses yang namanya validasi, betul nggak? Oke. Nah, siapa itu yang memvalidasi tulisan Matius? Siapa yang validatornya? Paham maksud saya? Ya. Silakan. Jadi begini, tapi tak disclaimer dulu ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Muhammad itu menerima firman dari Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Muhammad itu menerima firman dari Allah. Karena kata Tuhan itu bukan produksi daripada umat Islam, itu produksi. Aduh, kemana-mana. Allah itu Tuhan, bang. Disclaimer dulu. Ya, Allah itu Tuhan. Kemudian, Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, betul. Karena Anda tadi tidak menggunakan atau tidak Alamak, kemana-mana. Udah dijawab aja bang. Iya, langsung ke poinnya bang. Langsung ke poinnya. Tunggu dulu. Memverifikasi yang namanya Matius, maka saya ambil murid yang sampai pada penyaliban Yesus, yaitu adalah murid Yohanes. Anda bisa baca nanti di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-16b sampai kepada ayat yang ke-27. Oke. Jadi Matius ini ada satu murid yang sampai kepada penyaliban Yesus, yaitu adalah Yohanes. Oke, berarti Matius dapat dari Yohanes. Ya itu yang itu yang saya katakan tadi, itu adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus karena sudah Yesus janjikan kepada para murid pada saat saya belum ke Roh Kudus, bang. Disampaikan oleh Yesus itu nanti dia akan mengingatkan ketika Roh Kudus atau penghibur datang kepada mereka. Maka Roh Kudus itulah yang menuntun mereka untuk menyampaikan semua apa yang mereka sewaktu itu alami. Jadi begitu. Tetapi kalau kamu mengatakan tidak dalam hal seperti Roh Kudus, tapi makanya saya berubah ininya. Hanyalah Yohanes yang sampai kepada penyaliban Yesus dan dia melihat langsung dan bersama dengan ibu daripada Yesus itu sendiri. Oke, saya ulangi ya. Pendeta diskusi. Saya ulangi ya. Kan Matius ini kan menulis bahwasanya Yesus disalib, betul nggak? Betul? Betul ya? Betul kan? Oke, Matius ini setelah Matius menulis, siapakah yang memverifikasi atau memvalidasi penulisan Matius ini sehingga bisa dikatakan dengan pasti, ya sekali lagi ya saya bilang dengan pasti bahwasanya
Yesus benar-benar disalib. Itu siapa yang memvalidasi tulisan Matius? Saya tanya validatornya, namanya siapa dan mana buktinya gitu loh. Begini Bang Ardiansa, jangan samakan cara penulisan Al-Quran dengan cara penulisan Alkitab. Oh, saya nggak membandingkan dengan Quran, enggak. Justru itu ketika Anda mengatakan siapa yang memvalidasi, Anda seolah-olah memberikan secara konsep yang di dalam Al-Quran, di mana yang memvalidasi tulisan-tulisan para sahabat itu adalah Rasul Muhammad. Sebenarnya itu nggak ke situ itu nggak ke situ. Saya nggak bahas itu. Iya, yang memvalidasinya itu jelas bahwa itu adalah Roh Kudus sendiri. Allah itu sendiri yang memvalidasinya dan itulah yang menuntun mereka. Anda tahu dari mana? Loh, itu Anda tahu dari mana? Disampaikan oleh Alkitab. Ya, tahu dari mana bahwasanya tulisan Matius itu divalidasi oleh Allah? Tahu dari mana? Loh, itu di dalam firman Tuhan yang memberikan, yang mengilhami kitab suci itu adalah Roh Kudus. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana setelah Matius menulis, kemudian yang memverifikasi itu adalah Tuhan? Itu tahu dari mana? Itu konsepnya, Bang. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan memvalidasi. Justru Roh Kudus yang adalah Allah itu yang menuntun Matius untuk menulis itu. Tidak ada di dalam Alkitab, di dalam penulisan Alkitab bahwa ketika sudah ditulis maka ada yang mengakuinya. Tidak seperti itu cara pemahaman konsep kami terkait dengan penulisan Alkitab. Justru bagi kami yang menulis itu adalah bukan manusia itu yang berkehendak, tetapi Roh Kudus yang memimpin mereka. Kenapa Anda selalu mengatakan siapa yang memvalidasi? Karena itu Anda menggunakan cara berpikir Al-Quran ketika para sahabat menuliskan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Oke, gantian ya. Gantian ya. Oke. Boleh gantian? Boleh? Oke, bagus. Anda mengatakan saya menggunakan cara berpikir Al-Quran. Saya menggunakan cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah itu tertuang dalam keislaman. Semua konsep Islam itu tertuang di dalam cara berpikir ilmiah. Jurnal yang Anda tulis, artikel yang Anda tulis, ya kan? Itu adalah menggunakan literasi-literasi atau saduran-saduran dari tradisi Islam. Saya kasih tahu. Apa buktinya? Duh, kok ketawa. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Anda menulis artikel, Anda menggunakan daftar pustaka. Thank you yang udah ngasih topi. Daftar pustaka yang Anda sematkan di situ, pasti Anda sebutkan ini dari siapa, namanya. Betul? Betul. Karena itu ilmiah. Pertanyaan saya simple sekali. Ini saya belum berbicara Matius tahu dari mana loh ya. Ini saya belum berbicara loh ya. Pertanyaan saya simple. Matius itu menulis tahun berapa? Coba tes dulu. Matius menulis tahun berapa? Menulis Bibelnya tahun berapa? Tahun 50 sampai ke 60. Salah. Itu Markus itu tahun 55 sampai 65 itu Markus. Salah. Sampai 60. 65-an Matius itu 65-an. Pertanyaan saya 50 sampai 60 kan. Ya termasuk di situ 50 sampai 60 itu jaraknya yang kami kasih. Nggak pernah baca. Ya udahlah, kita maafin ya udahlah. Oke, kita maafin lah ya. Kita maafin nggak apa-apa meskipun salah. Lu salah kok emang. Lu emang salah kok. Loh, mau saya buktikan? Iya silakan. 65 itu nggak di usah. 65 itu di luar yang 50 60. Gimana sih? Iya, 50 60 itu artinya 51 sampai 60. 50 51 52 sampai 60. Kalian itu nggak bisa belajar sejarah karena Al-Qur'an kalian tadi mengatakan Udah. Kita lanjut ya. Oke ya. Pada saat Matius menulis itu selesainya tahun kisaran 65-an ya kan. Oke lah. Kisaran 65-an selesai itu. Pertanyaan saya, tahun 65 itu siapa yang memvalidasi tulisan Matius? Anda kan bilang Tuhan. Betul kan? Anda kan bilang Tuhan, betul nggak? Roh Kudus, betul nggak? Betul nggak?
Betul nggak? Saya sudah menyampaikan tadi Bang bahwa tidak ada istilah konsep validasi dalam kami. Karena kenapa? Karena Matius itu adalah rasul. Loh berarti itu adalah rasul, saksi mata, dan dia adalah orang saksi mata. Loh iya toh? Di mana Matius melihat Yesus disalib? Di mana? Dia muridnya toh? Enggak, di pertanyaan saya di mana Matius melihat, dengerin dulu, jangan timpa-timpa lah, gantian ngomongnya, santai-santai. Pertanyaan saya, di mana Matius, Anda mengatakan saksi mata kan? Oke, pertanyaan saya, di mana Matius melihat Yesus disalib? Loh, Roh Kudus yang memberitahukan itu. Roh Kudus lagi. Saya tanya Matius kok. Saya tanya Matius. Memang itu konsep. Emang Matius sama dengan Roh Kudus? Loh, justru dari sumber dari apa yang dituliskan oleh Matius itu adalah dari Roh Kudus. Saya nggak tanya itu, saya tanya saksi mata sesuai dengan pertanyaan tadi, Bang. Sesuai dengan pernyataan Anda. Anda mengatakan tadi, jangan tumpuk-tumpuk gini dong. Oke, jangan tumpuk-tumpuk gini dong. Sama karena Anda kan selalu memberikan suatu konsep Quran kepada orang Kristen. Sama seperti ke Quran lagi dibilangin belum ke situ kok. Nanti Anda boleh tanya Quran. Tunggu dulu. Siapa yang memvalidasi bahwa Quran yang sampai kepada Muhammad itu adalah sesuatu wahyu? Iya itu nanti Bang. Iya boleh ke situ. Tapi saya belum ke situ. Saya belum ke situ Bang. Siapa yang memvalidasi bahwa? Loh, kok tanya balik, dijawab dulu tadi. Anda bilang, Anda tadi mengatakan Matius adalah saksi mata, betul kan? Anda mengatakan Matius saksi mata kan? Ada yang dengar gak teman-teman semua? Dia mengatakan Matius saksi mata. Ada yang dengar gak? Ya, dengar. Nah, saksi mata. Pertanyaan saya, di mana Matius menyaksikan dengan matanya bahwasanya Yesus disalib? Di mana tertulis? Oke. Saya sudah sampaikan tadi, Bang. Apa yang dituliskan oleh Matius itu semua daripada Roh Kudus yang saya nggak tanya itu Bang, ya Allah. Dulu, saya paham yang saya maksudkan. Yang saya tanya saksi mata. Saksi mata ini di mana Matius melihat? Saya nggak tanya Matius menulis, ya. Saya nggak tanya Matius menulis. Saya bertanya di mana Matius melihat Yesus disalib, di mana? Oke, saya sudah sampaikan kepada Anda tadi bahwa tidak semua murid itu tahu atau sampai kepada melihat bahwa Yesus itu Neta kagak nyambung kalau tadi katanya ngomong saksi mata. Saya akan kasih tahu dulu kepada tadi katanya saksi mata. Oke. Semua gimana lah Anda ini kok nggak konsisten Bang? Kenapa nggak konsisten? Oke, sudah. Iya. Anda mengatakan saksi mata kan? Oke. Jadi apa yang tidak dilihat oleh mata daripada misalnya tadi penyaliban itu adalah Roh Kudus yang memberikan mereka pemahaman terkait dengan itu sehingga apa yang mereka tulis itu sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, bukan berarti juga bahwa Matius itu tidak melihat atau tidak melihat situasi yang terjadi pada saat itu. Memang ada hal-hal yang tidak dilihat oleh para murid semuanya, tetapi yang menolong mereka untuk bisa menulis semuanya itu sama nanti yang seperti yang ditulis oleh saksi mata yang sampai kepada penyaliban Yesus seperti Yohanes, itu adalah Roh Kudus. Itu cara kami untuk memahami kitab kami. Kalau Anda memiliki cara yang lain, ya jangan samakan dengan saya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bang, saya nggak tanya itu. Sebentar, sekarang pertanyaan saya belum nanggepin sekarang pertanyaan saya. Enggak, Anda tadi mengatakan sabar dulu, jangan emosi Bang. Jangan emosi, santai. Tenang. Anda mengatakan, loh, ini pertanggungjawabkan dulu perkataan Anda. Anda tadi mengatakan Matius itu saksi mata. Loh, sabar dulu, tenang dulu Bang. Iya, sabar dulu. Nanti Anda boleh tanya nanti Bang, boleh tanya. Tapi selesaikan dulu. Kalau poinnya ini belum selesai terus kemudian Anda tanya, nggak seru dong. Masa saya bertanya nggak selesai poinnya? Anda tadi mengatakan Matius adalah saksi mata. Betul nggak Kang Chan? Betul nggak Kang Chan?
Betul nggak? Saksi mata. 1000 orang Pertanyaan mendengar. saya, di mana tertulis Matius menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Yesus disalib. Saya kejar itu sampai kiamat. Ayo. Di mana? Ayo. Pingsan. Boh, Jadi pendeta kagak nyambung. Pendeta kagak dosen nyambung. ini. Dosen Kalau loh ini. Dosen di atasnya pendeta lah. Kalau pendeta kan STH, sarjana teologi. Ini magister teologi loh teman-teman. Di atasnya di atasnya pendeta loh. S2 ya. MTH. MTH, Pak. S2 loh. Saya yang lulusan SMP aja masa nggak bisa dibantah. Pak Kang Chan kan Christian juga ini kan peneliti pendeta ini. iya. Di mute itu dibuka dulu mute-nya. Mute-nya dibuka dulu. Sorry, saya ada tamu. Silakan dulu di Mas Barokah. Alamak, ada tamu pula. Pagi-pagi. Kristen kalau nggak nyambung, kalau nggak ada tamu, jaringan, kalau nggak jaringan pulsa habis, kalau pulsa habis kontrakan digusur. Enggak, tadi saya minta persaksian dari teman-teman ya. Saya minta persaksian. Oke, silakan temuin tamu Anda dulu. Saya minta persaksian dulu ya. Saya minta persaksian dari teman-teman yang mendengar di sini. Apakah benar dia mengatakan Matius adalah saksi mata? Betul? Betul. Silakan yang lain yang Barokah dulu, silakan dilanjut dulu. Buktikan kepada saya kalau Matius itu menyaksikan. Buktikan. Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak semua yang dituliskan atau yang disampaikan oleh Matius itu dilihat secara kasat mata semuanya, tetapi itu adalah yang tidak dilihat itu adalah merupakan Bahasan kita Yesus disalib kok tidak semua. Saya nggak tanya semua, saya tanya Yesus disalib. Anda mengatakan saksi mata, pertanggungjawabkan itu. Ya, saya sudah sampaikan. Apa? Saya sudah sampaikan. Apa yang disampaikan? Nggak ada, belum. Ngaco ngawur aja dari tadi kita tunggu-tunggu. Anda mengatakan Matius saksi mata. Buktikan kepada saya bahwasanya Matius melihat secara langsung Yesus disalib. Buktikan. Oke, saya sudah sampaikan itu tadi. Nggak ada. Belum, ditunggu-tunggu nih lagi Coba nyatet tanya saya Kang Jan. nih. Coba tanya Kang Jan. Saya mau nyatet Coba teman-teman nih. di bawah dia nyampaikan nggak? Dia membuktikan nggak bahwasanya Matius melihat Yesus disalib? Lagi. Penonton kecewa ini. Saya sampaikan lagi ya. Apa pengakuannya? Klaim victim ini. Pertanyaan saya apa? Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Ulangi dulu pertanyaan saya. Silakan. Sampaikan lagi. Ulangi dulu dong. Saya ulangi ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Tunjukkan di mana ayatnya Matius melihat Yesus disalib. Oke. Sudah? Ya, jawab. Oke, saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak semua yang ditulis oleh Matius itu dia Di mana ini saya mau nulis ini di mana? Saya mau nulis ini di mana? Tunjukkan di mana? Saya mau nulis nih, udah pegang pulpen saya. Kok tidak semua? Saya nggak tanya semua. Saya tanya Yesus disalib dan Anda menanggapi bahwasanya Matius saksi mata. Yang saya tanyakan, di mana mata Matius melihat Yesus disalib itu aja. Saya nggak tanya semua. Saya cuma tanya Matius melihat Yesus disalib itu aja. Saya nggak tanya semua. sudah. Oke, Ya. jadi saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Memang Matius itu adalah saksi mata karena kenapa? Ada banyak hal di mana Matius Diulangi lagi saksi mata dia. Dia bilang saksi mata dia. Iya, memang saksi mata dia itu. Di mana Matius melihat? Di ayat berapa Makanya Matius saya melihat bilang Yesus disalib? Ayat berapa? Makanya saya bilang tadi, tidak semuanya apa yang dituliskan oleh Matius Tidak Mabuk ini. Bukan saksi mata ini, kalau tidak semua. Saya nggak tanya Tapi tidak semua. boleh. Gimana kau ini Saya pendeta? nggak tanya semua kejadian yang ada di Yerusalem tuh harus dilihat sama Matius. Saya nggak tanya itu. Saya cuma tanya di mana Matius sesuai dengan narasi Anda. Anda mengatakan Matius saksi mata. Di mana Matius menyaksikan dengan matanya sendiri Yesus disalib? Di mana ayatnya? Oke, saya coba mirroring aja ya. Jadi begini Woi, saya sudah siap ini pulpen. Ini pulpen udah siap di mana nih? Buku apa pasal berapa? Hancur lebur nih dosen kalian teman-teman Kristen. Dosenmu ini saya nggak suka itu nih. kalau kita diskusi sama Adriansa ini, kita tidak ada waktu untuk kita harus
menjawab. Makanya saya bilang kalau memang kamu tidak bisa ya sudah saya Saya sampaikan. diem, Anda jawab. Saya diem, Anda jawab. Nah, gitu. Nanya, Semua diam, semua diam. Silakan di mana? Tunjukkan. Oke, begini teman-teman. Sama seperti halnya di dalam Al-Quran juga tidak ada yang Di menyaksikan. mana? Itu bukan menjawab itu namanya. Itu bukan menjawab itu namanya. Ini yang saya nggak pokoknya. MTH loh ini. Ngeles Dosen ini, Solar ngeles Gracia ini. Surabaya teman-teman. Oke. Loh, Silakan. lo kok turun? Loh, kalian kan nggak mau Jangan diskusi. turun. Jangan turun dong. Jawab dulu dong. Enak aja Apa yang turun. diutarakan Enak aja main klaim turun, klaim turun. Enak aja main Anda klaim mengklaim turun. jelasin. Jangan kabur. saksinya. Ya buktikan Benar dulu salahnya. itu. Jangan turun. Benar salahnya nanti itu Bukan benar salahnya. Bukan, Yang mana saya jawabannya? tanya, di mana Matius melihat itu aja, Bang? makanya saya sampaikan di- apa yang kami pahami. Saya sudah Ya. sampaikan kepada Anda nggak terima langsung potong-potong. Di Kan? Ya kalau Ya, nggak, ayatnya di mana? Ayatnya, sebut ayat. Di mana? Sebut ayat. Hah? tidak ada ayatnya. Tidak ada. ngarang-ngarang. Oh, piring pecah ini. Aduh, Piring pecah ini. Pendeta. Aku sudah siap bawa pulpen. Bawa pulpen. aduh, hancur kita. Aduh, mati lah kita. Udah ada bawa pulpen. Aku udah siap. Pak Pendeta Christian. Pak Pendeta Christian. Mana Gimana ini? muridnya kabur, Aduh, Pak cangkrik, Pendeta. cangkrik. Itu bisa. Tidak ada ayatnya. Dari tadi kayak ngomong tidak ada ayatnya. Matanya mati. Aduh, cangkrik, Nggak ada cangkrik. ayatnya. Nggak ada ayatnya. Ya kalau gitu nggak usah bilang Matius adalah saksi mata Yesus disalib. Nanti lagi kalau kita ada diskusi yang lain kita akan lanjut. Soalnya kalau seperti ini hanya ketawa-ketawa dan Pak dosen minta Ya maaf masalahnya dulu. lucu sih, masa nggak boleh ketawa. Minta maaf dulu, minta maaf dulu. Kita Di bawah. maafin. Minta maaf dulu, minta maaf dulu. Lucu nggak teman-teman di bawah? Saya tanya. Saya salah tanya teman-teman, lucu mengucapkan nggak? gitu nah. terima kasih ya, terima kasih semuanya. Oke. Pak Pendeta Matius pada saat itu Banyak gimana, Pak? makasih. Sebentar dulu. Kalau Makasih Saya ngomong ya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kemana dulu Bang? Sebentar. Udah ada jadi Pak. Sebentar dulu. Ya kalau nggak ada ayatnya, Anda gini. Anda kalau nggak ada ayatnya, Anda tidak berhak dan tidak bisa mengatakan bahwasanya Matius itu saksi mata melihat Yesus disalib. Nggak bisa. Anda juga di dalam keyakinanmu ada hal-hal yang Kok tidak Al-Quran jadinya lama? supaya Anda tahu bahwa Memahami Al-Quran. Anda tahu bahwa tidak segala sesuatu Ini jangan Al-Quran. samakan menjelaskan secara ayat. Kok segala sesuatu? Enggak, Matius Anda sendiri yang mengklaim. Anda yang mengklaim bukan saya. Anda mengklaim Matius saksi mata melihat Yesus disalib. Saya tanya, ayatnya di mana? Saya tidak mengatakan itu. Dari Loh. tadi saya mengatakan Lah kepada emang ya dibahas apa? Enggak, saya tanya. Saya tanya, yang dibahas ini Yesus disalib atau bukan? Yang dibahas Yesus disalib atau bukan? Oke. Enggak, saya tanya. Yang dibahas dari tadi dengan saya, apakah Yesus disalib atau enggak? Benar. Betul? Benar. Ah, betul. Terus saya tanya, di mana Matius? Terus Anda mengatakan Matius adalah saksi mata. Berarti bahasanya apa? Yesus disalib kan? Loh, Anda tadi mengatakan tadi Bingung dia. status Yesus. Udahlah Pak Pendeta, pergi aja tuh tamu. Status Yesus. Itu tamu kasihan. Emang ada? Coba saya tanya teman-teman di bawah. Ada nggak saya tanya status Yesus? Ada nggak? Satu Matius. Nggak ada. Nggak ada. Dia ngomong aja keliru status Yesus. Sejak kapan saya ngomong status Yesus? Tunggu dulu. Saksian daripada Yesus disalib itu yang tadi. Bang Ali, tunggu dulu. Yang saya katakan tadi itu salah. Saya katakan status maksud saya status Matius. Karena Anda tadi Beda status Matius status Yesus. Loh, iya memang beda. Saya salah mengatakan. Lah terus kenapa Anda mengatakan status Yesus? Saya salah mengucap bahwa status Yesus yang saya maksudkan tadi status Matius. Oh, Saya minta maaf dulu dong. Loh. Minta maaf dulu dong. Saya sudah ngaku salah kok. Minta maaf dulu dong kalau salah. Salah minta maaf dong. Masa salah nggak berjiwa besar?
Masa salah nggak berjiwa besar untuk minta maaf sih? Oke, sudah ya. Maaf dong. Karena ini yang jadinya ini. Oke, sebentar dulu Bang. Diskusi saya. Udahlah. Kalau kalian mau Udah, iya turun aja udah. Turun aja, ngibul terus dari dulu, nggak berhenti ngibul aja dari dulu. Ya. Ngibul, nggak berhenti. Saya sudah mengakui. Penasaran nih Pak Bentar dulu, Christian ya. Terserah Anda. Penasaran saya Sudah mengakui begini. dia salah mengucap itu sudah tuh. Kalau mau kita lah. ya pakai waktu lah, timer. Kalau mau. Apa? Nggak usah sampai ke waktu. Nggak. Justru kalau pakai waktu, Anda masih bisa browsing. Tapi kalau nggak pakai waktu, langsung saya tanya langsung dijawab, nggak usah browsing. Nah tuh, ini menguji kecerdasan kognitif gitu loh. Ya, ini kan Menguji kecerdasan kognitif. host itu memberikan kalian kebebasan untuk Iyalah, kalau ke komalmu aku ditendang lah. Ya, Kalau ke karena komalmu nggak tidak ada perlu 2 ngomong. menit kau tendang saya. kalau seperti ini kan kalau kamu nggak ngomong nggak putus-putus ya pasti ditendang lah kamu. Karena seperti ini kan kamu kan Apaan? Masalahnya kamu saat di komal kamu, kalau kita masuk, ini ya sanksi Tia, saya tadi sudah saya ingatkan. Kalau di komal kamu, tak mampu kamu jawab, kamu tendang orang. bukan. Terus kamu ngoceh. Karena kalian terlalu Nah, ini yang terjadi. Coba saya hanya diberikan Enggak gini Bang Christian. kalian 15 menit. Coba bayangkan itu. Kalian 5 menit, saya hanya 10 detik. Oke, begini. Saya kasih Anda 10 menit. Saya kasih Anda 10 menit, saya akan diam ya. Ini teman-teman saya janji ya, saya janji. Saya kasih Anda 10 menit, saya akan diam. Tapi buktikan narasi Anda sendiri yang mengatakan kepada kami. Anda sendiri yang mengatakan kami bahwasanya bahasan Yesus disalib Matius menjadi saksi mata. Pertanyaan saya, tolong buktikan kepada saya di mana tertulis bahwasanya Matius melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Yesus disalib di mana? Oke. Saya sudah sampaikan tadi. Pertama saya mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban Yesus yang ditulis oleh Matius itu diambil dari ilham Roh Kudus. Kemudian saya mengatakan Halus, ilham roh halus. belum sampai 30 detik pun sudah dipotong ini. Katanya 10 menit. Jadi ngomong apa? Katanya 10 menit. Biar aja Bang Ali. Bukan iya lanjut udah lanjut. Nah, jadi kalian tadi atau Ardiansa mengatakan tadi apa status Yesus? Sorry. Apa status Matius? Status Yesus ini ngarang aja lu. Salah ngomong. Tadi kan Anda mengatakan apa status Matius? Saya katakan dia adalah murid dan dia adalah saksi mata. Saya nggak tanya status Matius. Loh, tadi waktu pertama kali, waktu kamu tadi tanyakan siapa itu Matius, saya katakan. Siapa yang tanya siapa Matius? Ada nggak teman-teman saya tanya gitu? Ada nggak? Iya, kamu sudah tanya dari tadi. Kamu sudah tanya. Ditanya tadi mana ayatnya Matius menjadi saksi mata terhadap penyaliban Yesus itu. Saya nggak tanya status Matius, saya nggak tanya status Yesus, saya nggak tanya siapa Yesus dan saya nggak tanya siapa Matius. Belum sampai 1 menit sudah ini. Ya, tapi Anda framing mengatakan saya bertanya siapa Matius. Jawab aja nanti kamu buktikan Itu aja. fitnah itu namanya. Aku nggak mengatakan sesuatu yang Anda katakan. Oke, sudah tak? Fitnah itu. Sudah. Ya, silakan, jangan fitnah ya, jangan fitnah ya. Jadi itulah sebabnya tadi kenapa saya memberikan kamu terkait dengan Yohanes, murid yang sampai di dalam penglihatan secara fisik ketika Yesus disalibkan. Itu sebabnya tadi kenapa saya rubah kitabnya. Tetapi kamu mau tadi bahwa harus Matius yang saksi mata. Dan itu tidak tertulis di dalam kitab. Enggak, aku nggak bilang gitu kok. Justru yang ngomong saksi mata itu Anda bukan saya. Betul nggak teman-teman? Gini loh, Lu bro. fitnah lu. Betul. Fitnah lagi kamu fitnah terus lu. Belum ini loh, belum. Yang kamu Iya, mau, tapi kamu fitnah. Kau dikasih waktu itu untuk menjawab, bukan untuk fitnah saya. yang kamu mau itu kan, bahwa bukan yang saya mau, itu perkataanmu sendiri yang mengatakan Matius saksi mata, bukan saya yang ngomong. Saksi mata itu didasarkan dari pernyataanmu tadi mengatakan siapa itu Matius.
Oke. Alamak, siapa yang tanya siapa Matius, Pak? Saya nggak tanya itu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tanya itu, saya bertanya tadi dan Anda menjawab Matius adalah saksi mata. Bahasan kita adalah Yesus disalib. Berarti tunjukkan datanya di saya ke saya butuh konfirmasi dari perkataan Anda sendiri yang mengatakan Matius adalah saksi mata, Yesus disalib mana? Oke, saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak semua yang ditulis oleh daripada Matius itu dia melihat secara kasat mata sendiri, tetapi itu adalah ilham daripada Roh Kudus. Saya sudah sampaikan itu kepada Anda. Saya nggak tanya Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah Matius. Kok Roh Kudus adalah Matius sih? Lah berarti beda kan? Saya nggak tanya Roh Kudus, saya bertanya saksi mata. Saya nggak tanya pengilhaman Roh Kudus. Oke lah, Anda mengatakan Matius dapat ilham dari Roh Kudus. Itu nanti pertanyaan saya. Anda sendiri yang mengatakan Matius adalah saksi mata, bukan ilham yang saya tanyakan, tapi saksi mata. Mata, ini mata kan? Mata. Di mana Matius melihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus disalib, itu pertanyaan saya. Jangan mau ilham, jawab. Saya sudah sampaikan bahwa tidak semua. Belum. Loh, kok tidak semua? Saya nggak tanya semua. Loh, apa sih? Loh, saya nggak tanya semua, Bang. Saya hanya bertanya mengenai Yesus disalib. Saya nggak tanya semua. Pak bisa jawab nggak? Kalau nggak apa-apa. Saya nggak bisa jawab gitu bilang. Dia nggak dikejar lagi. Loh, saya sudah sampaikan, Bang, apa yang bingung wajah-wajah bingung tuh. Wajah-wajah bingung. Buku apa? Pak, buku apa, Pak? Saya bawa pulpen nih. Buku apa, pasal berapa, nomor berapa, Pak? Ayo, Pak. Pak, jangan tersenyum, Pak. Dijawab, Pak. Di mana, Pak? Bapak buat klaim. Tunggu dulu, Kencang. Bapak tahu dari mana kalau Matius saksi mata? Tahu dari mana, Pak? Tahu dari mana? Bang Adriansa. Jadi begini. Sebenarnya kalau kita fair ya dalam berdiskusi itu, jadi ketika kalian mengatakan juga Rasul Matius ini seperti yang kalian inginkan, maka sebenarnya itu menampau muka kalian terkait dengan Al-Quran. Loh, ini bukan saya yang inginkan. Fitnah lagi kan? Fitnah. Masalahnya begini, Anda dikasih waktu, Anda fitnah saya. Anda dikasih waktu, Anda fitnah saya. Katanya sesuai dengan yang saya inginkan. Sekarang saya tanya. Yang mengatakan Matius adalah saksi mata, saya atau dia? Saya. Itu keinginanmu atau keinginan saya? Ya. Keinginan saya. Keinginanmu atau keinginan saya? Ngaku lagi. Keinginanmu kan? Betul kan? Ya. Nah, bisa nggak kau pertanggungjawabkan keinginanmu itu? Bisa nggak? Bisa. Oke, di mana tertulis Matius melihat dengan mata kepalanya sendiri sesuai dengan keinginanmu? Di mana tertulis? Terkait dengan apa yang ditulis Matius tentang penyaliban Yesus itu adalah ilham Roh Kudus. Saya nggak tanya ilham, aku nggak tanya ilham, ya Allah. Ya, saya paham. Hancur barang-barang di sini. Lagi. Saya nggak tanya ilham, Pak. Aduh, Pak dosen. Saya nggak tanya ilham. Bapak ini ada. Ketawa dia. Malah ikut ketawa dia. Dia nggak sadar apa ya. Jadi mana? Oh, saya nggak tanya ilham kok. Iya. Gimana Pak Pendeta nih? Pak Pendeta tahu nggak? Ada nggak? Atau ngarang-ngarang? Gini, atau Pak Pendeta ngarang-ngarang? Pak Ardi saya ngarang-ngarang, nggak ada datanya gitu. Nggak apa-apa, Pak. Aku ini nggak tanya ilham, Pak. Saya bertanya, kecuali kalau gini, bentar Ganjan. Kecuali kalau gini, kalau Pak Pendeta tadi bilang gini, Matius itu menulis itu berdasarkan ilham. Pak Pendeta nggak perlu, berarti kalau memang berdasarkan ilham, Pak Pendeta nggak perlu menyebutkan bahwasanya Matius adalah saksi mata. Kalau Pak Pendeta mengatakan Matius adalah saksi mata, wajar dong saya tanya, di mana Matius melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Yesus disalib, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Itu keinginan saya apa keinginan dia? Dialah. Keinginan dia. Dia sendiri yang mengatakan Matius saksi mata. Sekarang saya hanya bertanya konfirmasi.
Oh, jadi Matius saksi mata ya Pak Pendeta. Anda mengatakan iya. Oke, di mana Matius melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Yesus disalib. Saya nggak tanya penulisan kitab Matius itu ilham dari Roh Kudus atau bukan. Alamak. Oke, Pak, jadi wajahmu itu loh, Pak. Panik gitu loh, Pak. Saya boleh jawab ya. Oke, jadi begini. Bapak harus jawab, bukan boleh. Di mana datanya? Silakan. Ini Bang Adriansa, terkait dengan apa yang ditulis oleh para rasul, tidak semuanya yang ditulis oleh mereka itu mereka ada pada saat itu sama seperti dalam penyaliban Yesus, tetapi tidak juga dikatakan bahwa mereka tidak bisa melihat apa yang Ini dosen ditanya mahasiswanya Artinya itu gini. bukan saksi mata. Benar begitu, Bang Christian. Artinya bukan saksi mata ya. ya benar. Jadi yang diklaim itu salah ya. Salah. Tadi ngomong saksi Saksi mata. mata ya. Sekarang iya bukan. Begini Bang, ada hal yang mereka diakui dia. adalah saksi mata di mana Matius itu melihat dengan mata kepala sendiri. Bahasan kita apa Pak? Yesus disalib bukan? Emang nggak ada. Iya. Nah, bahasan kita Yesus disalib. Datanya di Bahasan mana? kita Yesus sebentar. Izin bahasan kita kan Yesus disalib, betul kan, Pak? Benar. Nah, ketika kita membahas itu, berarti saksi mata yang kita bicarakan adalah saksi mata mengenai Yesus disalib, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, di mana mata Matius melihat Yesus disalib? Di mana tertulis itu? Saya sudah sampaikan tadi bahwa Matius tidak melihat secara fisik pada saat penyaliban Yesus. Itu adalah dari Roh Kudus. Katanya saksi mata, kamu nggak melihat dalam kasus penyaliban. Cakri. Aduh lama. Dong kamu yang kamu Aduh, tadi Bapak mengatakan saksi mata. Tadi Bapak mengatakan saksi mata, sekarang tidak melihat secara langsung, itu sama nggak Pak? Saksi mata. Sekarang saya tanya, saksi mata itu melihat secara langsung nggak? Loh, terkait dengan penyaliban, Melihat secara langsung. Bahasa Indonesia nih, Pak dosen, bahasa Indonesia nih. Saksi mata itu melihat secara langsung nggak? Iya, tetapi terkait dengan penyaliban, secara langsung. Lah kenapa Anda barusan mengatakan tidak melihat secara langsung? Kenapa barusan Anda mengatakan tidak melihat secara langsung? Terkait dengan kasus penyaliban, dia tidak melihat secara langsung. Loh, lah tadi ngapain ngomong saksi mata? Loh, ada hal di mana dia saksi mata yang bukan kasus penyaliban. Loh, saya nggak tanya. Loh, bahasan kita ini penyaliban. Bahasan kita ini penyaliban, Mbak. Bahasan kita ini penyaliban. Loh, itu makanya saya katakan dalam penyaliban Matius itu tidak melihat secara kasat mata. Loh, kenapa Anda mengatakan saksi mata? Saksi mata itu dalam kasus-kasus yang lain di mana di Matius Emangnya saya bahas yang lain tadi? Saya tanya ke Pak Pendeta. Saya tanya, emangnya saya bahas kasus yang lain selain penyaliban? Betul? Saya bahas kasus yang lain. Nah, terus kenapa Anda mengatakan saksi mata? Justru itu kenapa saya katakan tadi saksi mata. Bingung dia. Atas dasar pertanyaan Anda tadi terkait dengan siapa Matius. Pendeta. Matius saksi mata penyaliban bukan? Ya. Saya nggak tanya siapa Matius. Sudah dari awal kami tanyakan siapa Matius itu, makanya saya katakan saya nggak tanya. Saya nggak tanya jangkrik. Saya nggak tanya siapa Matius. Saya nggak tanya siapa Matius. Saya nggak tanya siapa Yesus. Saya nggak tanya. Saya nggak tanya. Saya bertanya tentang penyaliban Yesus. Anda sendiri mengatakan Matius adalah saksi mata. Loh, saya berhak dong bertanya, di mana Matius menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus disalib, di mana? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa bilang saksi mata? Dalam kasus penyaliban memang dia tidak melihat. Loh, dari tadi kita bahas penyaliban. Ya udah Bang, gini Bang Pendeta sudah menjawab bahwa dia tidak melihat.
salah Aku dulu ucap saja Kocan, bentar pertama itu. dulu. Ngaku dulu bahwasanya salah. Aku Iya, iya, dulu, nggak sebentar bisa dulu, nggak usah sebentar. disudahi. Diakuin dulu Kalau bukan salah. aku dulu. Oke, saya salah gitu. Berarti Bukan salah ucap. mengakui tapi Oh, berarti benar ucap. Bob, sebentar. Benar saya ucap itu. Benar ucap. Oke, buktikan Matius melihat Oke. Yesus disalib. Tidak melihat Yesus. Dalam kasus Ya bisa jadi nanti dua kata pernyataan yang dua kontradiksi bang. Tadi mengakui melihat, sekarang tidak melihat. Ya udah akui Begini, Bang. mana yang benar. saya sudah sampaikan bahwa tidak semua yang ditulis oleh Matius Saya nggak tanya semua, Bang. Saya nggak tanya semua. Saya Makanya hanya mengerucut. Saya hanya mengerucut. Makanya kasus terkait dengan Matius saksi mata itu adalah terkait dengan kasus-kasus yang lain sebagaimana tulisan. Saya nggak tanya yang lain. Ya Allah, astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Makanya saya tulis tuh, supaya nggak bisa ngeles. Ini bang. Aduh, Pak, dengerin. Habis ini ganti yang lain lah. Aduh, pusing kepala gua. Habis ini ganti yang lain. Saya hanya membahas soal penyaliban Yesus, ya kan? Penyaliban Yesus. Saya tadi tanya, terus Anda mengatakan. Saya tadi tanya, saya nggak tanya Matius itu siapa, tapi saya tanya Matius tahu dari mana. Anda mengatakan Matius itu saksi mata. Loh, berarti bahasanya apa? Penyalipan bukan? Penyalipan kan? Bukan yang lain. Saya nggak tanya yang lain, saya nggak peduli yang lain, saya nggak tanya gitu loh. Saya hanya tanya, dengerin dulu, katanya mau gantian. Saya hanya tanya. Ininya panjang sekali kamu hanya kasih Yang jadi masalah ketika kau dikasih waktu, kau nggak jawab muter-muter. Yang kedua, kau fitnah saya. Itu yang jadi masalah. Oke, saya jawab ya. Oke. Jadi saya sudah sampaikan kepada Anda tadi bahwa apa yang tertulis di dalam Matius tentang penyaliban, saya sudah jawab tadi itu adalah ilham dari Roh Kudus. Oke ya, tadi kamu mau Saksi mata tadi apa? ilmiah, kamu tidak mau. Berarti bukan saksi mata ya? Loh, cara yang kamu maksudkan, yang saya maksudkan Thank you. mata itu adalah tergantung daripada pertanyaan Anda tadi yang mengatakan siapa itu. Saya nggak tanya siapa Matius, ya Allah, Kang Chan, gimana sih ini Kang Chan? Aku nggak tanya siapa Matius, aku nggak tanya siapa Yesus. Aduh, bohong, tukang ngibul, tukang bohong, pendeta tukang bohong kau. Dasar tukang ngibul. Enggak, saya tanya teman-teman di bawah. Saya tanya teman-teman di bawah. Apakah kalian mendengar bahwasanya saya bertanya siapa Matius? Oke. Apakah saya tanya gitu? Enggak ada. Tidak ada. Oke, kita Saksi selesaikan mata. selesaikan dulu narasi saya ya. Oke, jadi begini teman. Tadi dari awal Adrian saya ini bertanya terkait dengan di mana Yesus itu. Kenapa harus berbohong ya? Jangan kemana-mana. Dan aduh, mau lari-lari dia, mau kabur-kaburan. Nggak bisa, dijawab dulu dong. Nggak dulu cantik. Kronologi kamu. Nggak usah diceritain kronologi. Semua udah lihat di sini, semua udah tahu. Yang Anda nggak tahu adalah Anda nggak tahu jawabannya itu. Oke, nanti jam 9 ada saya rapat ya. Jadi tapi saya selesaikan narasi saya lah. Kalau kamu tidak mau, nggak usah selesai, nggak apa-apa. Nggak jawab kok mau diselesaikan. Jawablah. Terserah kamu. Belajar bang pendeta. Bukan sebuah jawaban. Belajar bang pendeta, bukan saksi mata gitu loh. Ada bang malu aja gitu loh. Iya, akuin aja bahwasanya Matius langsung gitu loh bang. Matius bukan saksi mata. Ya akuin aja. Tadi kan ada ngomong saksi mata. Bilang aja Matius bukan saksi mata. Soal penyalipan gitu loh bang. Begini, soal bang. penyalipan saya nggak tanya soal yang lain. Saya sudah jawab tadi soal penyaliban di dalam Matius. Saya sudah katakan tadi ilham daripada Roh Kudus. Itu bukan saksi mata secara langsung. Nah, udah. Saksi mata secara langsung. Ya berarti salah ya tadi nggak ngomong saksi mata salah ya. Berarti salah ya ngomong saksi mata tadi ya. Minta maaf dulu.
Minta maaf dulu. Salah ya, berarti saksi mata ya. Salah Minta maaf ngomong dulu. gitu nah. Salah. Memang salah Kasihan Bang yang tadi. di bawah. Salah ya. Salah ya. waktu Salah saksi gitu, mata. nah. Ya Enak, salah. kan? Udah, Kalau salah akuin dulu kan enak. Kita lanjut diskusi. Akuin dulu. Oke Ardiansa, saya mengaku salah bahwasanya Matius adalah saksi mata. Saya minta selesai. Memaksa itu konteksnya. Hah? Nggak gentle Pak. Loh, Menyadari berarti nggak kesalahan. gentle Nggak berarti. gentle Pak Pendeta. Gimana sih abang? Nggak Nggak gentle salah. berarti. Senyumnya yang ikhlas lah, jangan senyum kecut gitu lah. Ikhlas, iya, Senyum yang dibuat itu. lah. Itu senyumnya dibuat Yang itu. ikhlas lah senyumnya. Kayak saya ini senyum lebar, senyum Pepsodent gini loh. Saya tinggal 1 menit soalnya. Tinggal 1 menit, saya ada rapat soalnya. Oke, jadi Iya. Saya nggak peduli Anda mau rapat kayak Anda mau kemana, saya nggak ngurus. Kenapa harus berbohong? Kenapa? saya nggak berbohong. Saya Kenapa harus berbohong? Pakai bohongan semua. Tadi kamu mengatakan saksi mata, sekarang kamu mengatakan Roh Kudus yang mengilhami. Itu kan kebohongan, nggak ada validasi daripada. Nggak Yesus bohong disalib. Bang, cuman kurang jujur ini. Iya, nggak mau Nggak bohong, jujur. kurang jujur Maka aja. saya definisikan tadi di dalam Roma 3 ayat 7 agama kamu dibangun. Nanti dulu Bang Ali, nanti dulu. Kenapa bohong? Bang Ali, jangan kemana-mana Bang Ali. Iya. Iya, kenapa bohong? Kenapa bohong Pak Pendeta? Loh, Udah turun dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Wa maqali inna Romatan Bangkalan Sumenep Madura Jakarta. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Pak Kristen kabur ya? Ya, betul. Saya closing statement dulu ya teman-teman. Saya closing statement dulu. Nanti bisa digantikan oleh teman-teman Muslim yang ada di sini, entah itu Bang Ali, entah itu Bang Barokah, entah Tukang Chan atau yang lainnya. Saya izin closing statement. Jadi gini teman-teman, berdasarkan bahasan yang kita bahas barusan bersama dosen Pendeta Julitinus Harefa STH MTH, gitu kan, dosen Sola Gracia Surabaya STT ya, Sekolah Tinggi Teologi katanya. Itu mengatakan bahwasanya di awal dia mengatakan informasi Yesus disalib valid. Ketika saya tanya siapa validatornya, dia muter-muter kemana-mana. Yang akhirnya dia mengatakan begini, oh di Alkitab, mereka mengatakan Alkitab, saya mengatakan Bible. Dia mengatakan bahwasanya, oh tidak divalidasi seperti itu, berarti nggak valid. Itu yang pertama. Dia tadi padahal mengatakan valid, ya kan? Dia mengatakan valid tadi. Saya putus-putus nggak ini suaranya? Saya putus-putus nggak ini? Aman. Baik, bagus suaranya. Oke. Nggak putus-putus. Oke ya, aman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya, Matius ini tahu dari mana? Dia menjawab, pertama dia menjawab tahu dari Roh Kudus. Kedua, setelah saya diskusi dengan dia, kedua dia mengatakan bahwasanya Matius adalah saksi mata. Kena di situ. Kalau sampai mengatakan, jangankan Matius ya, dia mengatakan Yohanes saksi mata aja, itu bisa saya kejar sampai kiamat itu. Saya tahu itu ayatnya di mana itu. Ya kan, murid yang dikasihinya gitu kan. Dia tafsirkan kepada Yohanes, padahal nggak ada tulisan Yohanes itu. Itu yang kedua. Yang kedua tadi bahwasanya Matius adalah saksi mata. Matius tidak pernah melihat secara langsung. Jadi semua murid Yesus tidak ada yang pernah melihat langsung Yesus disalib, nggak ada teman-teman. Kalau dia mengatakan oh itu Yohanes, saya bisa bantah itu, ya kan, nggak ada. Makanya ketika saya kejar saksi mata, dia mengatakan oh dalam semuanya, tidak semua, dia mengatakan tidak semua. Loh, padahal bahasan saya bukan semua, bahasan saya mengerucut kepada Yesus disalib. Artinya kalau dia mengatakan saksi mata, Matius adalah saksi mata, berarti dia sedang mengatakan Matius adalah saksi mata Yesus disalib. Betul nggak? Betul. Ketika saya tanya di mana ayatnya, dia nggak ada ayatnya. Dia berdalih muter-muter. Udah tahu dia salah, dia nggak mau minta maaf. Itu namanya pembohongan secara akademis, penipuan secara akademis, dan itu nggak baik teman-teman ya. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang keliru, teman-teman yang ada di bawah.
Saya minta maaf kepada Anda semua yang ada di bawah dan juga teman-teman yang ada di atas. Saya minta maaf kalau suara saya terlalu lantang ataupun saya terlalu keras. Saya minta maaf dengan sepenuh hati saya. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah. Ketika saya salah adalah salah hostnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sian warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, host. Aku izin juga turun ya, naikkan outline lain lah. Jangan turun Bang Ali, lanjut terus. Aku izin turun. Lanjut Bang Barokah. Kang Chan. Ali, lanjut dulu. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Saya beresin dulu piring pecah nih ya. Bang Ali kemana? Lanjut Bang Ali. Tadi Bang Ali sempat Mau kemana terputus Bang ya. Ali? Silakan Bang Ali atau Bang Kang Chan. Bang Al. Bang Ali